Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, dan di video kali ini saya akan coba bikin tutorial, yaitu adalah alat pemisah bola ya. Jadi nanti alat ini dia mampu memisahkan dua buah bola, ada warna biru dan ada warna merah. Sebenarnya alat ini adalah prototipe dari alat, yaitu adalah alat pemisah buah tomat. Jadi kan kalau buah tomat itu ada dua warna ya, ada yang matang warna hijau dan ada yang kalau dia udah masak mungkin warna merah. Jadi karena keterbatasan biaya dan bahan semasa COVID ini, jadi dialihkanlah ke bola yang lebih ringan. Jadi bahan alat ini bahannya plastik ya, jadi ini semua plastik. Jadi karena dia plastik nggak bisa dipakai buah tomat langsung. Nah kalau dipakai buah tomat langsung alatnya bisa patah ini goyang. Jadi saya bikinlah pakai bola plastik aja, ada dua bola. Jadi nanti kerja alatnya itu nanti dia mampu misahin mana yang bola warna biru dan mana yang warna merah. Selain nanti dipisahin, dia juga mampu menghitung berapa jumlah yang biru dan merah, berapa jumlah keseluruhan, dan akan tampil di LCD. Oke, sekaligus video ini adalah tugas di mata kuliah saya sendiri. Jadi sekalian tugas dan sekalian bikin konten ya. Oke, langsung aja. Sebelum memulai program, silahkan teman-teman tonton intro berikut ini. Oke, seperti biasa sebelum memulai ngeprogram, silakan teman-teman rangkai seperti skematiknya berikut. Dan ini adalah skematiknya. Rangkaian pemisah bola, saya pakai 3 komponen. Di sini ada sensor warna ya, RGB, kemudian ada LCD buat nampilin, ada servo buat ini, yang ini buat memutar ke sini biru dan yang kesananya merah gitu. Nah, saya tambah button ini saya gunakan sebagai trigger. Jadi kalau dia ditekan button nanti alatnya baru bekerja. Kalau nggak ditekan dia nggak bekerja. Bukan button buat menghidupkan alat ya, ini button buat menjalankan alatnya. Oke, mungkin itu aja. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen keburu, mungkin di link deskripsi di bawah saya sudah lampirkan. Di situ udah saya sediain full programnya sekaligus dengan rangkaiannya. Jadi teman-teman bisa download itu semua. Kemudian di deskripsi di bawah saya juga tampilkan bagaimana mengakses servonya. Saya pernah jelasin satu-satu ya, bagaimana mengakses servo, kemudian bagaimana mengakses sensor warna dan juga LCD. Jadi kalau per komponen udah saya bikin videonya, silahkan lihat di deskripsi di bawah. Tapi kalau teman-teman yang pengen belajar ngeprogram ya, bagaimana sih suatu kreator alat ya. Jadi ada orang bikin alat, kemudian kita lihat alatnya gimana sih dia ngebikin programnya itu dari awal sampai alat-alat itu benar-benar jadi. Walaupun alat yang jadi sekalipun itu masih bisa diperbaiki dari segi program maupun dari segi rangkaiannya. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar silahkan tonton videonya sampai habis, karena saya akan jelaskan step by step bagaimana merancang suatu program pada alat itu dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja. Pertama, kalau ngeprogram project bikin alat itu, yang harus dilakukan itu adalah kita tes dulu komponennya satu-satu. Karena di sini ada 3 komponen, ya udah kita tes servonya, kemudian kita tes LCD, dan saya tes ini sensor warna ya. Oke, saya coba dulu ya. Oke, yang pertama kita program LCD. Jadi kalau LCD itu kita panggil library-nya dulu. Ini adalah library LCD, kemudian kita bikin fungsinya. Nah, inilah LCD. Jadi LCD kita namanya LCD, karena nanti kalau teman-teman punya banyak LCD bisa aja gantikan LCD 1, LCD 2, LCD 3 dan sebagainya. Ini 897, ini adalah 8 ini RS, 9 ini enable, 4 ini D4, D5, D6 dan D7 pada rangkaian ya. Jadi LCD saya RS-nya saya hubungkan ke pin 8, pin 9, 4, 5. Ini adalah pin di Arduino. Oke, kemudian kita ketikkan serialnya. Oke, kalau serial begin, serial begin itu buat komunikasi Arduino dengan laptop kita dengan Arduino, karena kita pengen monitor ya dari laptop, ya udah kita aktif juga serial beginnya. Kemudian kita tambah LCD begin 16x2 ya, karena LCD kita 16x2, karena banyak tipe LCD nggak hanya 16x2 ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin hanya ini LCD ya.
Oke, langsung kita tes print. Kita tes di dalam loop aja. Oke, dan inilah untuk ngetesnya. Jadi satu ini dia posisi baris, ada barisnya 0 sampai 15. Kemudian 0 ini posisi maaf, yang satu ini posisi kolom ya, kolom 1 sampai 0 sampai 15, dia ada 16 kolom. 0 ini adalah posisi baris, jadi kalau di LCD di atas itu 0, kalau yang baris bawahnya itu dia ganti 1. Kita print ini aja, baca bola, kemudian upload. Oke, saya simpan dengan nama baca bola aja, bola aja save. Oke, dan LCD-nya ya. Oke, di situ udah tertulis ya baca bola. Jadi kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan ya, karena pencahayaannya dan kameranya juga kurang bagus, nggak bisa nge-zoom. Tapi udah oke, di situ udah tertulis baca bola. Misalkan nanti kalau karakter LCD-nya teman-teman itu nggak muncul atau kotak-kotak, udah di sini ada apa ya? Ada trimmed ya, di rangkanya itu juga ada trimmed. Jadi trimmed itu buat ngaturnya itu. Oke, LCD ini udah. Nanti aja, kemudian kita hapus lagi. Oke, sekarang komponen kedua kita ambil servo. Jadi servo ini kita pakai library juga. Oke, servo. Dan ini dia servo. Kemudian nama servonya apa? Sama seperti LCD. LCD-nya namanya LCD ya. Kalau servo kita kasih nama servo my servo. Oke, jadi my servo ini nama servo kita. Dan langsung kita kasih dia di pin berapa dan kita putar ke berapa. Oke, kalau my servo attach 10 itu pinnya pin berapa? Kalau di rangkaian saya pakai pin 10. 90 ini putarannya, dia dari 0 sampai dengan 360 ya. Ya, 0 dari 360. Jadi kalau dia 90 dia posisinya lurus, kalau 360 dia ke sini, kalau 0 itu ke sana. Ya udah, kita coba aja ya. Pertama kita tes dia di 9 di 0 dulu. Di 0. Kalau kita 0 kan apa yang terjadi? Upload. Oke. Setelah selesai di upload, dia ininya putar ke sana karena arah derajat. Kalau 0-nya saya bikin 0, red-nya ke sana. Kalau 360 dia akan ke arah sini. Kita coba 360 di upload. Oke, teman-teman lihat kalau dia 360 dia ke sini, dan berarti buat posisi lurusnya itu adalah 90 ya. Oke, kita bikin 90 aja. Dan sudah selesai. Inilah program buat servo, berarti udah oke, LCD udah oke. Sekarang sensor warna, kita bikin programnya. Oke, yang pertama kita definisikan dulu masing-masing ini ya komponen. Jadi kalau sensor warna ini saya buka lagi datasheetnya. Kita buka datasheet buat sensor warna, dan ini dia. Jadi sensor warna di situ kan ada S0, S1, S2 dan S3. Jadi kita kasih dulu penamaannya. Oke. Dan itulah namanya. Jadi oke, satu lagi kurang. Satu lagi. Oke, inilah satu penamaannya. Jadi S0 itu sesuaikan dengan skematik. Jadi kalau teman-teman lihat rangkaian saya gunakan S0 itu di kaki A2 pada Arduino, S1 pada sensor itu di A1 pada Arduino. Kalau KL ini buat ngontrol LED ini kan ada pencahayaannya. Jadi kalau dia dinyalain terus itu akan memakan konsumsi baterai. Jadi ya dia nyala nanti kalau pengen baca bola aja. Jadi kalau nggak baca bola udah kita bisa mati dan nyalainnya. Kalau sensor out ini nanti hasil bacaan sensornya itu akan ada di A3. Oke. Inilah penamaan aja. Kita kasih tahu S0 itu di pin berapa, S1 itu berapa, S2, S3, S4 dan S5. Oke. Sekarang yang harus saya bikin itu adalah ini, kita tambahin Sinat red, green, and blue. Jadi warna itu ada 3 warna ya, ada red, merah, dan blue. Nanti kita gunakan ini buat nyimpan hasil bacaan warna merah, nanti red dan hijau disimpan di green. Oke. Lanjut oke, kita ketikkan yang ini ya.
dan ini dia. Oke. S0, S1, S2 ini semuanya dijadiin output, tipenya output. Kalau sensor on ini input, KL ini buat output. Ya udah, ini cuman ngasih tahu sensornya digunakan buat apa gitu. Kemudian ini kenapa saya bikin di sini S1 S0 high, S1 low, itu karena nih kalau teman lihat di tabel, kalau S0-nya high, S1-nya low, itu berarti frekuensi apanya nih 20%. Saya juga kurang paham, tapi ya atur segitu aja lah. Oke, yang kemudian K1, jadi K1 ini LED. Dia kalau kita, jadi pertama kali program dijalankan, kita kasih dia low agar dia mati gitu. Udah, ini mungkin udah. Langsung aja coba kita bikin void baru ya. Kita bikin void baru yang namanya baca warna. Jadi teman-teman kalau di Arduino itu kita bisa bikin void banyak ya, nggak harus void loop. Tapi void yang akan bekerja di Arduino itu cuma yang di dalam loop. Di luar dari loop dia tidak akan dibaca. Jadi aman. Nanti jadi kalau kita pengen nampilin yang baca warna ya udah tinggal kita masukin nanti di loop. Nanti akan saya bikin bagaimana cara masukinnya. Sekarang ikut aja langkahnya, kita bikin yang baca warna. Yang pertama kita akan nyalain dulu ya. Kita nyalain dulu lampunya. Karena kan di program awal tadi kita matiin ya. Lampu apa sih? Ini lampu LED buat baca warna kan di sini saya bikin low. Jadi ketika program dinyalain dia mati. Jadi ketika pengen baca warna kita nyalain lagi dia di high, itu artinya nyala. Delay 260. Yang pertama saya pengen baca warna merah. Jadi kalau di tabel warna merah itu S2 S3 nya harus apa nih? Harus low dua-duanya. Oke, S1 S2 sama kita low kan. Jadi kita pengen baca yang warna merah. Oke, yang pertama ini. Jadi S2 S3 kita low kan, kemudian langsung kita baca aja. Oke, ini baca merah, kemudian ya udah kita tes print. Oke, jadi kalau yang buat map itu saya pernah bikin video tentang sensor warna, saya bahas jelas lengkap mengenai apa maksud yang di pulse ini dan apa yang red yellow ini. Udah teman-teman silahkan tonton di deskripsi di bawah ya, saya nggak jelasin lagi. Ini dia, ini buat baca warna merah. Jadi 025 ini adalah 0255 itu rank yang kita batasi. Jadi nilai kecilnya itu harus 0, terbesarnya harus 255. Kalau yang 1100 250 itu tergantung kondisi di lapangan. Udah silahkan tonton aja di videonya ya, saya sudah jelasin semua. Kebetulan saya udah dapat nilai segini. Kemudian kita set yang buat ini buat settingan red ya, data idle ya, ini buat settingan red. Oke, kemudian kita coba bikin buat yang settingan queen. Oke, ini green. Setelah green kita buat settingan yang buat blue. Oke, buat blue. Ini yang blue dan ini yang biru, merah. Oke, habis itu kita cari warna totalnya atau ya jumlah ketiga red, green, dan blue. Kalau dijumlahin nanti jadi berapa nilainya gitu. Dan ini dia. Oke, color ya kita deklarasikan lagi di atas karena color belum ada di atas. Udah kita tambahin di sini in color. Oke, mungkin cukup ini. Sekarang coba kita upload. Tapi sebelum di-upload, nanti teman-teman silakan ini nggak akan berjalan kalau baca warnanya nggak masuk di dalam loop. Jadi kita masukin di dalam loop baca warna ya. Baca warna. Oke, upload.
Oke, setelah di-upload, sekarang kita buka serial monitor. Dan lihat, ini kondisi normal. Yang kondisi normal ya. Kalau saya kasih bola, dia akan berubah ini warnanya. Oke, saya masukin bola. Dan oke, betul. Dia bisa berubah. Jadi ketika ada bola, warna birunya nilainya segini. Dan merahnya biru ya. Kalau biru itu sekitar 250-an. Tapi kalau dia warna merah, coba kita kesana. Oke, kalau warna merah itu sekitar ya 247. Kalau tadi 2 di atas 250, kali ini di bawahnya. Atau teman-teman lihat totalnya aja ya. Jadi kalau warna merah itu dia dapat nilai 170-an. Tapi kalau yang buat warna biru, dia dapat nilai 210 yang di warna. Oke. Jadi itu harus kita simpan ya. Tadi kalau dia warna merah itu nilainya 176. Kalau warna biru tadi dia baca warnanya nih, warnanya ini 210-an. Oke. Jadi kita udah dapat nilainya. Sekarang sensor warna kita udah bekerja dengan baik ya. Jadi LCD sudah, servo udah bekerja, nah sensor warna sudah. Sekarang kita tinggal ngatur logikanya, gimana cara ngebuat programnya. Oke, yang pertama apa ya? Kita coba ini dulu, bikin void baru yang namanya void logika. Kita bikin void logika. Oke, void logika ini kalau dia buka ini buat ini ngebaca warna. Jadi kalau dia ngebaca warna, misalkan warnanya udah kebaca, maka dia line up. Jadi posisinya seperti ini. Kita alat pertama kali bekerja, kemudian kita masukin bola. Jadi ketika dia pertama kali dia udah ngebaca warna, apa eksekusi setelah itu yang dilakukannya. Jadi void logika itu gini. Tadi kan teman-teman udah lihat, nanti tadi warna hijau nilainya 170-an. Kalau yang warna merah ya, warna biru nilainya yang 250-an. Udah, kita kasih logika if. Oke, ini adalah logika if. Jadi buat warna biru ya, ini buat warna biru. Dan sekaligus kita buat program counternya. Jadi kalau dia setiap baca warna biru, dia harus hitung biru. Setiap baca merah harus hitung warna merah. Ya udah, kita tambah langsung variabel buat warna biru dulu ya. Oke, kita tambah di sini BR itu biru. Jadi BR, kita bikin sini BR sama dengan BR tambah 1. Jadi BR tambah 1 itu nanti buat setiap dia baca warna biru. Ini kan color ini kan kalau besar dari 200, kecil 2,5 karena tadi rank dari warna biru ya. Jadi setiap dia baca warna biru, dia harus hitung BR-nya. Jadi ini buat nentuin nanti berapa jumlah bola warna birunya. Oke, kemudian setelah kita hitung langsung jumlahnya, lanjut itu langsung ya udah langsung saya tampilkan di LCD. Ini LCD-nya. Dia harus tampil, oh waktu dia baca warna biru, dia langsung muncul di sini. Oh, dia kebaca warna biru gitu. Udah gini. Kemudian warna biru saya putar ke arah 180. Jadi oh ya 180 ke sini ya. Jadi servonya kita suruh putar arah 180. Ya udah tergantung teman-teman, biru kemana, merah kemana. Kan tadi dari awal sudah saya cari tahu berapa nilainya. Kalau merah dia ke 0, kalau tegak berdiri gini dia 90 servonya ya. Kalau seperti ini adalah 180. Ya udah, kalau dia baca warna biru dia putar ke sini. Kemudian kita delay kan. Delay 700. Kemudian setelah kita delay, kita kasih program for looping. Oke, dikasih program for. Jadi program for ini berfungsi. Jadi kan kalau dia udah naruh bola,
kalau dia langsung naik ke atas karena ini plastik ya, itu akan goyang nih, alatnya akan goyang, nggak kokoh. Jadi kita harus akali dengan program. Jadi kita naikinnya itu nggak langsung naik gitu, karena nanti dia juga ada beban dari atas, ada bola banyak. Kalau dia langsung naik takutnya ini mereng gitu, dia kegeser. Jadi cara buat ngakalinya kita naikinnya perlahan, step by step. Jadi setelah dia nurunin bola cepat, tapi dia waktu naik dia bertambah perlahan. Itu cara membuatnya pakai for dengan seperti ini. Dan ini dia. Jadi nilai servonya itu tergantung nilai Y. Pokoknya gini, itulah program buat dia naikin perlahan gitu. For ini nilai, cara baca program for yang belum tahu ya. Y ini nilai awalnya berapa? Kemudian batasnya, Y ini harus batasnya berapa? Bisa lebih besar atau kecil atau sama dengan. Kemudian Y yang di sini adalah ini penjumlahannya berapa. Jadi saya bikin Y saya 180, karena kan waktu saya jalanin tadi kan servo saya kan saya putar ke 180, berarti saya bikin ini awalnya itu sama dengan 180. Nanti Y nya itu besar dari 89. Oke, besar dari 89. Setiap nilai Y nanti akan saya kurangkan 10, jadi 180 itu akan dikurangkan 10 terus. Jadi 180 dikurang 10, 170, 160, 150 nanti sampai dia ke nilai 80 sampai 90 ya. Karena kalau di bawah 90 dia nggak bisa, karena nilai Y nya itu harus besar dari 89. Jadi paham gak sih? Jadi Y itu nilai awalnya 180. Setiap 150 ini akan saya kurangkan 10, ini programnya. Nanti hasil Y nya itu akan saya duput. Jadi servonya akan berputar berdasarkan nilai Y nya. Karena nilai Y nya itu 180, terus 170, 160, 150. Jadi makanya dia stepnya perlahan. Tetapi kalau di servo nilai delay ini ngaruh ya. Jadi kalau dia pengen semakin lama naiknya ya udah tambahin delaynya. Kalau semakin pengen cepat naiknya udah kurangin nilai delaynya. Oke, mungkin saya akan bikinkan satu aja ya. Oke. Dan kita bikin hal yang sama buat warna merah. Kalau ini warna biru dan ini warna merah, sama aja sih. Yang bedanya itu cuman di sini logika colornya. Kalau tadi warna merah nilainya kan 150-an. Ya udah kita kasih range. Kenapa dikasih range? Ya buat teman-teman, kalau sensor itu nilainya itu nggak akurat karena terpengaruh oleh kondisi luar. Dia susah sekali nemuin sensor yang bacanya konstan. Jadi kalau sensor kita baca 250, kalau pengen bikin logika jangan dibikin 250-nya itu. Karena bisa jadi pada saat kita coba sekali lagi dia bisa baca 251 atau 249. Jadi karena teman-teman yang bacanya itu 250, yang minimal kita kasih ranknya itu dari 200 sampai dengan 300 agar nge-cover nilai 250. Begitu di dalam kalau pengen bikin alat-alat sensor, jadi gitu caranya. Jangan masukin, kalau teman-teman bikin jika nilai suhu sama dengan 70 itu akan putar kipas angin. Masalahnya suhu itu nggak pasti gitu, jadi kita harus kasih rank itu. Kalau suhu panas misalkan 70 sampai 80. Jadi seperti itu kalau buat main-main sensor ya. Jadi kita kasih rank. Inilah ranknya. Nilainya itu dari 150 sampai dengan 200. Oke, tadi ini posisi Y. Y itu adalah tadi ya, kita kalau di merah kan tadi di 0. Kan dia servonya akan mutar ke arah 0, ke arah sana. Delay 700 lagi. Kemudian sama 0. Kita akan tambahin lagi. Nah, posisi yang pertama Y-nya 0. Nanti 0-nya itu Y ditambah 10, artinya dia akan nambah 10, 20, 30 sampai nanti ke 90 delay. Oke, MR belum kita deklarasikan di atas ya. MR. Oke, mungkin ini sudah. Oke, kalau else-nya kita kasih else. Oke, ini ada P sama else P sama dengan 2. Nanti saya akan jelasin apa maksud dari P sama dengan 2 di situ ya.
Oke, sekarang udah. Kita tambah nilai P. Oke, P. Ini udah siap buat logikanya. Oke, program logika sudah. Jadi program logika ini buat membaca, nentuin warna merah, apakah bola merah, apakah bolanya biru tadi. Kalau void baca warna tadi untuk ini menjalankan si sensor warnanya. Oke. Ini P92 nanti coba saya jelasin. Apalagi ya? Oke, baca warna udah, void logika sudah. Oke, sekarang kita langsung bikin program button. Langsung aja kita langsung program sekaligus, tapi step by step ya. Kita coba button. Jadi di sini kita belum bikin button ya. Ya udah tambahin button. Button itu ada di pin 3. Kemudian saya tambah mode pull up buttonnya. Ya kenapa mode pull up? Ya kenapa harus input pull up ya? Saya udah pernah jelasin di video saya sebelumnya ini kenapa dia metode input pull up-nya, apa maksudnya. Pokoknya teman-teman bikin ini aja lah, pokoknya button ini input pull up. Sekarang sekarang buttonnya itu kita baca, kita main di loop ya. Jadi di loop inilah program yang akan dieksekusi. Oke, baca, jadi kita baca nilai buttonnya. Jadi kalau dia sekarang, kalau nggak ditekan dia kondisinya 1, kalau saya tekan dia kondisinya 0, tergantung button teman-teman sih. Oke. While. Oke. Jangan lupa tambah di sini karena nambah baca, udah kita tambah baca. Oke. Baca udah. Nah, kita main logika, kita tambahin while. Apa beda while dengan if ya? Kalau while kita bisa mengurung program di dalam while-nya. Contoh, oke, sekarang saya akan bikin dulu ya. While jadi while sama dengan 1. Jadi ini nggak ditekan ya, tombolnya nggak ditekan, maka dia akan eksekusi. Jadi kalau dia belum kita tekan, udah kita matiin dulu LED yang ini, karena nggak kita tekan, karena kita belum suruh dia baca warna. Udah kita matiin LED-nya. Oke, sekarang ini cuman buat penampilan aja ya. Oke. Nah, ini buat nampil di LCD. Jadi kalau dia belum ditekan, nanti nampil di LCD-nya itu baca bola. Kemudian dia suruh tekan tombol buat tanda dia start. Kalau kita tekan tombol nanti baru dia start gitu ya. Kalau teman-teman tidak kasih perintah break, ya ini ada perintah break. Kalau teman-teman nggak ketikkan breaknya, itu artinya programnya itu akan ngelooping di dalam while-nya itu. Jadi dalam kurung while dia akan putar-putar di situ dan dia tidak akan bisa lagi baca perintah baca button. Dan perintah-perintah di luar kurung dia tidak akan baca lagi. Itulah kalau pakai while, dia bisa kita kurung ya. Tapi kalau kita kasih break, setelah dia baca sampai bawah, dia ada break, dia langsung keluar dari while. Jadi break itu bisa keluar dari proses loopingan. Oke. Kalau ada while 1 berarti kalau ini nggak ditekan. Bagaimana kalau tombolnya ditekan? Oke, kalau tombolnya ditekan, yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya bersihkan dulu semua yang ada di LCD, karena kan pengen tampil. Karena kan ada tulisan baca bola, tekan simbol, udah saya bersihkan dulu. Kemudian saya print lagi baca bola. Oke, print lagi baca bola. Setelah itu apa yang setelah? Kalau kita tekan 0, yang harus kita jalankan itulah baca warna. Kita jalankan program baca warna. Jadi kalau kita tekan ini, berarti kita suruh si alatnya itu buat ngebaca warna. Artinya udah ada bola gitu. Udah kita baca. Jadi gini cara main. Jadi kalau di Arduino enaknya bikin per void aja. Jadi kalau dia error kita enak carinya. Oh ini errornya di logikanya.
atau error di warnanya. Kalau teman-teman langsung bikin di di void loopnya ini sekaligus, nanti ketika error ya agak susah juga itu errornya di bagian mana ya. Jadi kita baca, ya udah baca warna. Oke, setelah dia baca warna, itu dia jalankan logika. Dia udah ngebaca warna. Oke, ini warna merah. Dia nggak tahu harus diapain. Ya udah, kita masukin program logika yang kita buat tadi, yang ini ya. Yang ini, program logika yang ini. Oke. Logika. Sekarang if, oke. Kan ini ada P sama dengan 2 ya. P sama dengan 2. Jadi kalau dia nemu, jadi dia harus baca terus ya. Jadi kan setelah dia kan ada 2 bola, misalkan banyak bola. Setelah dia baca 1 kali, dia nggak boleh keluar. Artinya programnya nggak boleh keluar dari perintah ini, perintah buttonnya. Dia harus selesaiin dulu semua baca bola, baru dia boleh keluar dari looping. Jadi buat keluar dari looping dari while-nya ini kita kasih if sama dengan 2. Kena dari P sama kapan dia dapat nilai sama dengan 2? Kalau ini, nih. Kalau dia udah nggak baca bola di sini, kalau kondisinya seperti ini kan tanpa ada bola gitu, nggak ada warna. Jadi warnanya itu nggak yang ini, bukan warna merah dan bukan warna biru. Maka nilai kalau dia nggak baca merah atau warna biru, maka nilainya P-nya sama dengan 2. Artinya nggak ada bola gitu. Baru kita kasih logika di sini. Kalau dia nggak ada bola, P sama dengan ini kata dia. Jadi kita udah nemu bola itu udah nggak ada lagi di depan sensornya. Yaudah, kita bersihkan LCD-nya. Kemudian kita jumlahin berapa jumlah warna merah, warna biru kita jumlah buat jumlah bola keseluruhan. Merah ini jumlah warna merahnya, biru jumlah warna birunya. Oke, kita tambahin di sini totnya. Oke, kemudian udah kita atur aja, kita tampilin di LCD. Oke, tampil LCD, tampilkan berapa birunya, jumlah warna biru, kemudian berapa jumlah warna merahnya. Oke, kemudian berapa jumlah total. Kemudian setelah dia ditampilkan, maka delay selama 7000 ya udah agak lama dikit, dia delay lama, maka nilai P-nya akan dinolkan lagi. P ini tadi nilai buat nge-trigger ini. P-nya kita nolkan lagi, jumlah biru nolkan lagi, merah nolkan, total dan nolkan lagi. Oke, baru dia disuruh break. Oke, disuruh break, udah selesai. Oke, ada yang kurang tadi di awal. Di sini ya. Oke, di sini. Jadi waktu program dinyalain pertama kali, kita kasih set P-nya itu 0, MR-nya itu 0, kemudian birunya 0, nilai jumlah total bolanya 0. Oke, sekarang saya akan coba baca lagi ya. Pertama, baca button. Button belum kita tekan nih. Button nilainya 1 kalau dia nggak ditekan. Jadi kalau dia 1, dia tetap ya udah putar-putar sini aja dia. Keluar, baca lagi, keluar. Yang ini nggak akan dibaca sebelum dia ditekan. Oke, kalau kita tekan, dia dapat 0, maka LCD-nya akan membersihkan tampilan. Kemudian akan tertulis itu baca bola. Kemudian akan baca warna, artinya sensor warna kita aktifkan. Setelah sensor warna diaktifkan, dia udah tahu nih, oh ini warna biru gitu. Ya udah, langsung mainkan program logika yang di sini. Logikanya udah saya kasih tahu tadi. Program logikanya ini 200 sama 250 buat biru ya, ini buat merah.
nanti sampai kalau dia udah misalkan nggak ada bola lagi selain ini, pasti nggak ada bola gitu, ya udah dia dapat nilai ini. Dia dapat nilai P sama dengan 2 karena P sama dengan P-nya, nilai P-nya itu dapat ketika si sensornya udah nggak baca bola. Ini kan wah biru, oh masih merah, oke tetap dihitung merah tambah 1 gitu. Oh masih biru, oke tetap dihitung terus tambah 1, turun naik gitu ya. Tapi kalau udah nggak ada bola ya udah, oh ini udah nggak ada bola, dia berhenti, P-nya sama dengan 2. Kalau P sama dengan 2 set, langsung masuk ke program ini. Jadi LCD kita clear, jumlahkan, tampil hasil dari penjumlahan hasil bolanya semua tampil di LCD, dan dia break. Dan dia kapan dia bekerja? Kalau kita tekan lagi. Nah, kalau kita tekan lagi dia bekerja normal lagi. Setelah normal dia tampilin lagi semua hasilnya. Kemudian stop lagi. Kapan kalau pengen mulai ya tekan lagi. Oke, langsung kita upload programnya. Oke, maaf ada error ya. Oke, nilai Y-nya error. Oke, maaf di sini Y sama dengan Z-nya belum saya tampilin ya. Oke, kita tambah lagi Y-nya. Sama dengan Z aja. Oke, di-upload lagi. Oke, sekarang kita coba masukin bola random. Saya masukin bola random. Biru, merah, biru. Udah penuh. Oke. Ya teman-teman, jadi ketika dinyalakan sesuai keinginan kita, kalau dia nggak tekan, nih sensornya nggak hidup nih, lampunya mati, dia nggak nyala ya. Kalau saya tekan ini button, oke, dia baca biru, turun, naik, baca biru, naik perlahan, kemudian dia ini bola merah ke sana kata dia. Oke, turun lagi, dia baca merah, terus oke baca biru, oke dia baca merah, oke dia baca warna biru, dan dia langsung mati. Karena dia tahu udah nggak ada bola, jadi dia langsung mati gitu. Dan di sini udah tampil ya. Di situ udah ditampilkan, jadi kurang jelas ya. Nanti teman-teman udah bisa lihat tadi itu di awal video di review alat, teman-teman udah bisa lihat bagaimana tampilan LCD-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial video kali ini. Mungkin ya saya menjelaskannya terlalu cepat, tapi nggak masalah sih. Yang penting itulah step by step cara ngeprogram. Jadi tips buat ngeprogram itu perlahan-lahan satu-satu dulu. Teman-teman cek dulu per komponen sensor kah itu. Setelah dicek nanti dibikin seperti void ini. Jadi kalau dia error nanti enak ngatasinya gimana. Jadi buat teman-teman yang pengen dibuatkan project atau alat yang simple-simple ya, jangan kalau nge-request itu jangan alat yang terlalu mahal karena ya susah juga nanti buat beli-beli komponennya. Yang simpel-simpel aja mungkin admin akan tertarik nanti ngebuatnya. Admin akan coba bikin tutorialnya. Dan video ini nggak ada pakai library khusus ya. Tadi alatnya nggak ada pakai library khusus, cuman kita pakai program-program high-low aja ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial pada kali ini dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.